Baik, shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya ada di tempat yang penting, yaitu tempat di mana istri Lot menjadi tiang garam. Kalau saudara bisa melihat patung yang di atas sana, saudara bisa lihat yang patung di atas sana, yang kecil itu yang berdiri, itu dipercaya sebagai tiang garamnya istri Lot. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pelajaran penting bagi kita bahwa orang yang mau mengikuti Tuhan harus ingat satu peristiwa tentang istri Lot. Makanya di dalam satu peringatan keras, Tuhan Yesus Kristus memperingatkan bahwa orang-orang yang ikut Tuhan harus ingat tentang tanda-tanda zaman. Dan kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-32, Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Dan kalau kita bicara tentang istri Lot, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang dipercaya tiang garam, yang di atas itu adalah gambar dari istri Lot. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya apa yang harus kita ingat dari istri Lot? Yang kita ingat dari istri Lot, yang pertama bahwa istri Lot binasa sekalipun dia sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Artinya begini, banyak orang merasa bahwa mereka sudah Kristen, mereka sudah masuk gereja, jadi pasti aman. Siapa bilang, saudara-saudara? Kekristenan mengajarkan bahwa iman tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati. Istri Lot binasa, saudara-saudara, sekalipun dia sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Yang mau ditunggang balikan itu adalah Sodom dan Gomora. Tetapi ternyata istri Lot pun dihancurkan oleh Tuhan gara-gara tidak mau mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kenapa istri Lot binasa, saudara-saudara? Apa yang perlu kita ingat? Istri Lot binasa karena dia meremehkan firman Allah. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 19 ya, Kejadian 19 ayat 22, malaikat berkata, cepatlah, larilah. Tetapi ternyata firman Allah mencatat di ayatnya yang ke-26 dari Kejadian 19, istri Lot tidak lari, tetapi dia berjalan santai. Saudara ingat, firman Allah berkata di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jadi kalau saudara sudah pernah dengar firman Allah, pesan saya jangan main-main, jangan buang-buang waktu, sebab saudara pasti akan melihat akibat dari melawan firman Allah. Dan kalau kita bertanya lagi, apa yang kita ingat dari istri Lot, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Jelas bahwa istri Lot binasa sekalipun suaminya orang benar. Alkitab berkata bahwa Lot orang benar menurut catatan Petrus, tapi kenapa istrinya tetap binasa? Ingat saudara-saudara, firman Allah berkata ketika Tuhan datang, kalau ada dua orang di ladang, kalau kita bandingkan ya, ada dua orang di ladang, satu diangkat, satu tinggal. Artinya begini, bahwa iman kita tidak bisa kita gantungkan kepada suami kita, pendeta kita, atau siapapun saudara-saudara. Tapi iman kita itu harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Oleh karenanya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan ini kepada saudara dari lokasi istri Lot menjadi tiang garam yang di atas sana. Ya, yang ini saudara, yang ini dipercaya sebagai istri Lot ya oleh orang-orang Israel. Tour guide mengatakan bahwa ini tiang garam istri Lot. Jadi ingat saudara-saudaraku, kalau membajak sudah ikut Tuhan, jangan menoleh ke belakang, kata Alkitab. Di sini sudah menunjukkan pukul mau jam 6 mau jam 7. Pesan saya, mari cinta Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan remehkan firman. Kalau sudah ikut Tuhan, jangan gantungkan iman kepada siapapun, tetapi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Orang lain tidak berdoa, saya berdoa. Orang lain tidak ibadah, saya ibadah. Orang lain tidak gereja, saya gereja. Orang lain tidak melayani, saya melayani. Keputusan seperti itu akan membuat kita menjadi laskar-laskar Kristus. Dan ingat saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak jaminan kita telah menjadi Kristen, sebab istri Lot binasa di luar Sodom dan Gomora. Pesan saya dari peristiwa istri Lot ini mengingatkan kita untuk semakin cinta Tuhan. Saya Pendeta Mel Atok dari lokasi istri Lot menjadi tiang garam. Sampai jumpa dalam video-video singkat lainnya. God bless you all.